Kami akan hadirkan dialog interaktif kerjasama RRI dengan Kementerian Kebudayaan dengan topik peran perempuan penghayat di ruang publik. Nah, ini di studio Pro 3 RRI kami telah kehadiran ada ibu-ibu yang sangat cantik karena menggunakan kebaya ya Bu ya. Baik, ini ada Ibu Iswerdiningsih, perempuan penghayat kepribadian. Selamat siang Bu Selamat Is. siang. Baik, lalu juga ada Ibu Endah Widyastuti, perempuan penghayat Sabta Dharma. Ya, selamat siang. Baik, ada Ibu Is, lalu juga ada Ibu Endah, lalu juga nanti akan ada yang bergabung ini lewat sambungan virtual, ada Ibu Sri Endang Sulistiowati, perempuan penghayat Angesti. Jadi ini kalau untuk istilah-istilahnya sendiri ya Bu ya. Mungkin dari Ibu Is dapat dijelaskan terlebih dahulu seperti apa itu maksud perempuan penghayat kepribadian. Silakan. Ya, terima kasih sudah diundang di sini mengikuti dialog dan talk show ya. Kalau perempuan penghayat kepribadian itu sebetulnya panjang namanya, paguyuban penghayat kepribadian. Jadi kepribadian bukan kepribadian, tapi memang dari sananya, dari sesepuh kami yang menerima wahyu itu memang sudah menyebutkan bahwa organisasi ini atau paguyuban ini namanya kepribadian. Artinya ajarannya itu memang melihat ke diri kita tanpa judge ke orang lain. Jadi semuanya berawal dari kita kembali ke kita, seperti itu. Berawal dari kita kembali ke kita, begitu ya Bu ya. Lalu juga ini di Zoom kebetulan juga sudah ada yang bersambung ini secara virtual. Kami telah bersama perempuan penghayat Angesti Sampurnaning Kautaman, ada Ibu Sri Endang Sulistiowati. Selamat siang Ibu Selamat Sri. siang Bu Hana, Baik. Bu Is, Selamat siang Bu Endang. Bu Endah, Selamat siang Ibu. Nah, ini juga sudah Rahayu. 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 Ini juga sudah saling sapa begitu ya. Tampaknya juga sudah sering bertemu mungkin ya Bu ya. Iya. Salam Baik. kegiatan. Tadi sudah menyapa Ibu Sri Endang, sekarang kita sapa juga ada Bu Endah. Bu Endah mungkin dapat dijelaskan itu apa itu perempuan penghayat Sabta Dharma? Iya. Kami perempuan penghayat Sabta Dharma itu ajarannya yang diturunkan ada Warah 7, dan di Warah 7 itu adalah tentang kita berini dengan Tuhan. Itu ada di situ semuanya. Oh, semacam beribadah begitu. Iya, di sana ada. Baik. Iya. Berarti semacam beribadah dengan Tuhan Dan lalu sujud. oh begitu Iya. ya Bu ya. Iya. Baik. Saya ke Bu Is kembali ya Ya. Bu Is. Bu Is mungkin dapat dijelaskan ini perempuan penghayat bagaimana mengekspresikan perannya di masyarakat. Baik, peran perempuan penghayat itu sangat banyak sebetulnya Mbak, karena memang perempuan penghayat ini kan ajarannya itu kan kearifan lokal bangsa Indonesia. Jadi kalau orang awam atau orang umum menyebutkannya itu adalah agama lokal begitu, ajarannya dari leluhur. Jadi kiprahnya kami itu ada internal dan eksternal. Untuk internal sendiri kita memiliki kewajiban untuk mengajarkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai luhur kepada anak dan keluarga khususnya, karena itu cara kita untuk melestarikan ajaran dan nilai-nilai budi luhurnya. Kalau eksternalnya kita itu termasuk pengurus di Perempuan Penghayat Nasional yang namanya Puan Hayati, kemudian kita juga pengurus di Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia secara nasional dan juga secara provinsi gitu. Saya kebetulan juga salah satu pengurus di MLKI Pusat. Seperti itu. Jadi perannya banyak sekali karena di komunitas internal kita juga sebagai pengajar di keluarga, eksternalnya kita juga sebagai pengurus secara nasionalnya penghayat kepercayaan seluruh Indonesia, seperti itu. Baik, berarti memang perannya sudah sangat cocok begitu ya, Bu Is ya, lalu juga mudah ke masyarakat. Lalu saya akan ke Bu Endah terlebih dahulu ya Bu Is ya. Kalau Bu Endah sendiri ini seperti apa perempuan penghayat mengekspresikan perannya di masyarakat? Iya, kalau kami di Sabta Dharma itu terutama kayak saya mengajarkan ke anak-anak, ke keluarga, terus juga kita juga dengan sesama warga Sabta Dharmanya
sama seperti tadi halnya dengan kepribadian gitu kan, kita mengajarkan tentang ajarannya, terus bagaimana harus berperilaku dengan sesama, terus juga harus bisa menjaga eh, kepada yang bukan Sabta Dharma, maksudnya selain kita gitu, pada arti kayak sopan santun, terus ya tradisi-tradisi leluhur kita ajarkan. Terus kalau untuk yang kita ke masyarakat di luar itu kita juga selalu membantu masyarakat sekitar ya, dengan berkegiatan sosial, seperti misalkan kalau kayak bulan Ramadan kita juga ikut menyiapkan takjil. Terus di kegiatan-kegiatan seperti kayak posyandu atau apa, di kami juga ikut terjun gitu ya. Perempuan-perempuan penghayatnya, ibu-ibunya juga ikut, ya ikut bersosialisasi gitu loh, jadi pengurus ya. Ya. Baik, saya ke Bu Is lagi ini. Tadi juga ada internal lalu juga eksternal. Tapi ini sebelum ke Bu Is, kita ke sambungan secara virtual terlebih dahulu. Ini ada Ibu Sri Endang. Ibu Sri Endang. Iya, Baik, Bu Sri Endang, kalau dari perempuan penghayat Angesti Sampurnaning Kautaman, ini seperti apa Bu Sri Endang? Mungkin dapat dijelaskan. kalau untuk paguyuban kami, Angesi Sampurnaning Taman, peran perempuan itu besar sekali. Jadi dari paguyuban memang mendorong kita perempuan untuk berani tampil, baik di publik atau masyarakat, ataupun di internal paguyuban sendiri. Karena eh, pendiri dari Angesti Sampurnaning Kautaman sendiri sangat menghargai keberadaan perempuan atau peran-peran perempuan. Jadi seperti kebetulan saya di paguyuban ini dipercaya menjadi ketua umum Angesti Sampurnaning Kautaman. Selain itu, saya di masyarakat juga ikut terjun di lingkungan sekitarnya, sekitar rumah, sekitar kampung, di Dasawisma, saya ikut namanya organisasi perempuan Perwari, saya jadi ketuanya juga kebetulan, kemudian di Sri Kandi Lintas Iman, saya juga menjadi anggota. Selain itu, saya juga untuk bidang pendidikan, saya juga seperti Bu Is atau Bu Indah, saya mengajar pendidikan kepercayaan, meskipun itu dari paguyuban yang lain. Jadi karena di sini kurikulumnya itu umum, sifatnya universal, jadi saya sebagai penghayat Angesti Sampurnaning Taman bisa memberikan ajaran-ajaran pelajaran-pelajaran di sekolah-sekolah untuk paguyuban yang lain. Demikian juga untuk perempuan penghayat dari ASK yang lain, itu juga ada yang kiprahnya juga di masyarakat itu di bidang wirausaha. Di bidang wirausaha ada yang membuka warung UMKM, ada yang kuliner begitu. Jadi kita selain sebagai pendidik atau di UMKM itu juga banyak juga yang terlibat pada bidang sosial lain, yaitu misalnya menjadi pengurus-pengurus di masing-masing organisasinya perempuan begitu. Baik Bu Sri Endang, kami ke studio lagi ini. Ada Ibu Is ya. Tadi sudah disebutkan kalau memang peran-perannya banyak begitu ya, dari internal maupun juga eksternalnya ada. Tapi ada tantangannya seperti apa dinamika di masyarakatnya? Mungkin dapat dijelaskan ini Bu Ya. Is. Tantangannya lumayan banyak ini. Tapi satu mungkin yang saya sampaikan bahwa ketika perempuan penghayat ini menyampaikan atau menunjukkan, meneguhkan diri berKTP kepercayaan, kemudian kita melakukan penyuluhan ke masyarakat gitu ya, masih ada penerimaan yang minim ya, karena memang belum paham tentang penghayat kepercayaan ini. Jadi mereka berpikir bahwa penghayat kepercayaan ini tidak menyembah Tuhan gitu. Ini yang masih menjadi tantangan besar buat kami, bahwa berKTP kepercayaan ini pun juga masih banyak PR yang harus kita lakukan gitu ya. Salah satunya adalah melakukan penyuluhan-penyuluhan, menjelaskan bahwa penghayat kepercayaan itu seperti apa, kemudian payung hukumnya itu sudah diakomodir oleh pemerintah, itu juga kita harus sampaikan ke masyarakat, khususnya ke pemerintah daerah khususnya ya, karena kita ketahui bahwa pengurus dan pemerintah ini kan berganti-ganti ininya ya, stafnya ya atau karyawan. Jadi itu setiap tahun kita harus melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti itu supaya tantangan ini meminimalis atau menambah pemahaman dan
meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penghayat kepercayaan. Tapi kalau dari Bu Is sendiri tadi memang penerimaannya minim begitu. Bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut? Kalau memang penerimaannya minim, apakah sosialisasi terus-menerus atau bagaimana? Ya, kita memang sosialisasi terus-menerus. Karena memang tugas juga sebagai pengurus salah satunya sebagai peran di masyarakat memang melakukan penyuluhan secara merata gitu ya. Tidak hanya di masyarakat tapi juga di pemerintah. Karena belum semuanya mengenal dan mengerti penghayat kepercayaan. Belum semuanya mengenal dan mengerti payung hukum yang melindungi, mengakomodir penghayat kepercayaan. Sehingga kita harus menyampaikan bahwa kita itu memiliki hak yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kita juga dilindungi implementasi tentang penghayat kepercayaan pelayanannya itu melalui MK, putusan MK untuk implementasinya. Sehingga capaian-capaian dan pemenuhan haknya itu kemudian diketahui bahwa penghayat kepercayaan ini sudah terakomodir atau sudah diakomodir oleh pemerintah. Yang mungkin masih belum difahami bahwa kami ini tidak berada di Kementerian Agama, namun kami di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga ada miskomunikasi di lapangan itu bahwa kepercayaan ini tidak ada di Kementerian Agama, artinya mereka bukan agama. Begitu, itu yang persepsi yang masih menurut saya masih perlu diluruskan kembali. Seperti itu. Baik Bu Is. Ini saya mau ke Bu Endah untuk menanyakan tantangannya seperti apa kalau di masyarakat. Silakan Bu Endah. Iya, sama halnya seperti yang Bu Is tadi gitu kan. Kami juga selalu berusaha untuk menyampaikan kalau kami adalah penghayat gitu kan. Nah, memang tadi ada beberapa masyarakat yang memang masih banyak yang belum mengerti terus apa itu penghayat gitu, terus misalkan kayak mereka juga masih penerimaannya itu kayaknya masih awam gitu Bu, ya masih awam. Terus ya kami harus berusaha menjelaskan, terus seperti misalnya mereka nanya terus ibadahnya apa gitu ya, kita jelaskan, terus cara-cara kita gitu ya seperti itu. Terus terkadang ya masyarakat juga suka mereka masih bertanya gitu, terus ini masuk di agama gitu kan, terus ya kami jelaskan jangan, enggak, kita ada di Kementerian Kebudayaan gitu, karena kami adalah agama leluhur ya seperti itu sih. Iya. Tapi pada saat dijelaskan apakah juga langsung percaya begitu atau mungkin ada penolakan lah semacam itu? Ya karena kalau kayak seperti kami kan kepercayaan itu kan biasanya mereka melihat dari keseharian kita itu, terus mereka baik itu, maksudnya kita berperilakunya baik, terus kita membantu mereka gitu kan, terus ya jadi ya yang selama ini sih yang saya rasakan ya mereka bisa menerima gitu. Iya gitu, dengan kita menunjukkan perilaku kita gitu loh. Iya. Berarti Nambahkan sedikit tantangannya nih. Boleh. Karena memang banyak memang tantangannya itu gerak perempuan penghayat ini kan masih terbatas ya Kak. Jadi satu memang SDM-nya juga masih belum maksimal, kemudian minim literasi juga karena memang belum semuanya berani muncul untuk mendeklarasikan diri bahwa saya penghayat kepercayaan gitu. Sehingga ruang gerak perempuan penghayat ini masih terbatas pada program-program pemerintah khususnya gitu ya. Ada Kementerian Perempuan memang belum menjangkau penghayat kepercayaan yang kan banyak program ini ya tentang perempuan di kementerian tersebut. Nah ini yang mungkin kami ingin mendorong bahwa gerak perempuan penghayat ini masih terbatas di program-program pemerintah di luar Kementerian Kebudayaan tentunya. Selain itu teman-teman ini yang kalau masuk ke saya ini ya kebanyakan mereka menyampaikan bahwa ketika mereka mendeklir KTP-nya atau penghayat kepercayaan dirinya, kemudian ruang geraknya di masyarakat tuh jadi terbatas. Jadi banyak yang kehilangan pertemanan, kemudian ada juga yang kehilangan peluang usaha. Nah itu
Itu yang masih menjadi PR kami. Kita sedang mencari solusi bagaimana caranya gitu ya. Tapi itu saya yakin pasti nanti pelan-pelan juga itu akan bisa diterima dengan baik sepanjang kita bersikap dengan baik. Seperti Baik, itu. pada intinya juga mengajarkan kebaikan Betul, seperti itu ya Bu Is ya dan juga Bu betul. Endah. Nah ini saya mau tanyakan yang ada di Zoom meeting ada Bu Sri Endang. Seperti apa ini Bu Sri Endang kalau tantangannya yang dihadapi ketika membawa identitas kepercayaan ke publik? Memang untuk masalah identitas ini masalahnya kompleks sekali ya Bu Hana ya. Karena tidak semua itu berani menampilkan diri seperti mungkin yang dikatakan Bu Is atau Bu Indah. Tantangannya itu berat sekali ketika menghadapi sekitarnya, nanti lingkungan di mana dia bekerja, kemudian nanti bagaimana masa depannya, atau nanti bagaimana menggunakan hak sipil penghayat yang lainnya, itu kemungkinan yang menghambat mereka akhirnya dari diri sendiri, jadi internal diri sendiri itu belum bisa menampilkan atau atau berani menampilkan diri sebagai penghayat. Akan tetapi bagi yang sudah penghayat, setahu saya, sepengetahuan saya di Jogja itu sebetulnya sudah banyak yang tahu tentang penghayat kepercayaan. Seperti saya sendiri di lingkungan saya juga nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah. Kemudian di paguyuban saya yang KTP-nya atau identitasnya sudah penghayat juga tidak masalah. Setahu saya juga untuk paguyuban-paguyuban yang ada di Yogyakarta, ini juga yang sudah mengubah KTP-nya menjadi penghayat itu juga nyaman saja. Hanya kebanyakan itu justru hambatan itu dari internal dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin dipengaruhi juga faktor eksternal yaitu tentang stigma itu, kemudian tentang masa depannya bagaimana seperti saya katakan tadi. Itu Pak Bu Hana. Baik, tapi sejauh ini tidak masalah begitu ya Bu Sri Endang ya. Juga banyak Di yang Jogja tidak ada masalah seperti yang sudah mengubah KTP, nyaman saja untuk aktivitas di lingkungan yang bekerja di negeri ya, di lingkungan kantor juga nyaman. Saya sendiri juga di lingkungan perkampungan juga nyaman, tidak ada hambatan apa-apa, tidak ada pertanyaan apa-apa. Dari paguyuban lain setahu saya juga tidak ada apa-apa. Hanya memang seperti saya katakan tadi, nggih, banyak faktor internalnya sebetulnya hambatannya itu. dari internalnya sendiri begitu ya Bu Sri Endang ya. Iya. Mm-mm. Baik, ini Bu Sri Endang, lalu juga Ibu Is, Bu Endah. Nanti kami akan lanjutkan dialog ini sangat menarik, kayak seperti untuk penghayat tersebut begitu ya. Setelah pesan berikut ini. Nah, Anda masih berada di dialog interaktif kerjasama Kementerian Kebudayaan dengan RRI dengan topik peran perempuan penghayat di ruang publik. Di studio saya masih bersama Iswerdiningsih, perempuan penghayat kepribadian. Lalu ada Endah Widyastuti, perempuan penghayat Sabta Dharma. Dan secara virtual juga saya masih tersambung bersama perempuan penghayat Angesti Sampurnaning Kautaman, Sri Endang Sulistiawati. Nah, ini saya mau ke Bu Is kembali ya. Tadi dalam rangka juga tetap mensosialisasikan, berbuat baik seperti itu ya, Bu ya. Lalu kalau dukungan dari organisasi sendiri terhadap kepemimpinan perempuan seperti apa ini, Bu Ya, Is? untuk perempuan kepribadian kebetulan tidak ada yang namanya ini kesenjangan sebetulnya ya. Kami sama setara. Kebetulan juga di pimpinan spiritual kami itu adalah perempuan, Ibu Hartini Wahyono, beliau sesepuh kami saat ini. Kemudian sekjen juga paguyuban penghayat kepribadian Ibu Endang Retno Lastani, juga perempuan, sehingga dua tokoh tersebut menginspirasi kami bahwa perempuan itu juga memiliki hak yang sama, mengelola organisasi, mempersiapkan kegiatan, bahkan mengajar gitu. Jadi dukungannya juga luar biasa kepada perempuan-perempuan penghayat kepribadian, sehingga kami juga membuat berkarya dan melakukan tugas-tugas organisasi ini dengan senang hati karena dukungannya 100% seperti itu. Baik, Bu Is saya mau tanyakan tugas organisasinya ini seperti apa Bu Is? Kalau di organisasi kepercayaan itu kan kerohanian ya. Jadi kami itu memang tugasnya itu kan pelayanan sebetulnya. Pelayanan untuk pemenuhan hak
teman-teman di penghayat kepercayaan khususnya di Kapribaden. Jadi kami jika ditugaskan untuk keluar sebagai perwakilan Kapribaden, jadi pengurus ataupun jadi misalkan diundang oleh pemerintah, kita harus hadir. Kemudian kembali lagi melakukan sosialisasi ataupun sebagai perwakilan organisasi untuk menyampaikan hal-hal yang diinginkan oleh pemerintah. Misalkan ingin tahu ajarannya seperti apa, kemudian cerita tentang organisasi kegiatannya seperti apa. Jadi tugas-tugas itu yang kemudian diberikan kepada kami dan kami juga melakukannya harus dengan keikhlasan karena memang di situ kan kita tidak ada gaji ya sebagai pengurus organisasi, jadi semuanya memang kita lakukan dengan pelayanan, keikhlasan dan memang itu bagian dari ibadah kami. Seperti itu. Baik Bu Is. Tapi kalau untuk cakupan daerahnya sendiri itu seperti apa Bu? Kebetulan yang penghayat Kapribaden pusatnya ada di Jakarta, jadi cakupannya nasional. Kami ada di 5 provinsi, di Jawa itu ada di DKI, Jawa Tengah, di Banten, kemudian ada juga Jogja, ada juga di Jawa Timur, Bali dan Lampung. Nah, untuk yang sanggarnya kami, tempat ibadahnya itu secara nasional itu ada di Purworejo, di Kecamatan Loanu. Di sana juga ada tempat tinggal penerima wahyu kami, itu Romo Semono. Jadi tempat tinggalnya di sana, dimakamkannya di sana, dan kami membangun Sanggar Agung juga di sana. Jadi kompleks untuk ibadah secara nasional yang secara bersama-sama kita peringati itu di tanggal 13 November yang kemarin baru kita berkumpul secara nasional di sana, kita ibadah memperingati turunnya wahyu Pancagaib. Pancagaib itu ajaran kepercayaan Kapribaden, di mana itu adalah wahyu yang diterima oleh Romo Semono untuk diajarkan kemudian diteruskan dan dilestarikan kepada penganutnya atau penghayat Kapribaden. Baik Bu Is. Nah saya mau ke Bu Endah ini. Bagaimana dukungan dari organisasi begitu terhadap kepemimpinan perempuan? Iya, kalau kita di Sabto Darmo kebetulan juga kan yang menertibkan ajaran Sabto Darmo juga seorang perempuan, itu Ibu Sri Pawenang. Terus kebetulan kalau kayak saya kan pengurus Persada di Jakarta itu, jadi kalau di kita itu kan seluruh Indonesia ada Sabto Darmo, dan kebetulan saya adalah pengurus untuk Sabto Darmo di Jakarta. Ya itu dari para tuntunan, terus kita juga ada koordinator wanita, itu semua sangat mendukung. Jadi kayak seperti saya ini ditugaskan ke RRI gitu kan, Bapak dan Ibu tuntunan yang ada di Jakarta, beliau juga sangat mendukung sekaligus memberikan arahan ya, seperti penyampaiannya apa gitu ya. Terus kebetulan Sabto Darmo kita pusatnya ada di Yogyakarta. Iya, jadi terus di kami itu kan ada hari-hari untuk memperingati turunnya wahyu. Kebetulan juga kayak tadi malam Jumat Wage itu peringati turunnya wahyu. Terus dan biasanya di kami itu untuk ibu-ibunya itu hari Jumat siangnya. Kayak hari ini Jumat Wage, untuk ibu-ibunya itu bersanggaran. Kalau di kami itu istilahnya sanggaran. Itu sanggaran itu adalah sujud bersama, terus memperingati turunnya wahyu. Terus nanti setelah selesai sanggaran itu ada pengisian biasanya dari tuntunan, atau pengisian secara rohani. Iya, kayak ini kebetulan saya hari ini juga baru selesai tadi jam 11 sanggaran. Kebetulan di kami kita Jakarta, sanggarnya ada di Tanjung Priok. Oh Iya. gitu. Berarti kalau memang dari penghayat yang di Jakarta itu Tanjung Priok seperti Iya, itu ya. iya. Itu melakukannya seperti apa itu kalau di Sanggaran? Mungkin dapat digambarkan. Oh iya, kami biasanya berkumpul, itu kita sujud. Itu ada kain mori, itu kita sujud madhab timur. Kita ada mengucapkan asma 3 itu, Allah yang Agung, Allah yang Rohim, Allah yang Adil itu. Itu semua ada. Itu nanti kita bersama-sama sujud. Nanti sebelum sujud biasanya ada diiringi tembang. Itu tembang Jawa itu loh, untuk mengiringi sujud. Itu tujuannya supaya kita meleremkan. Jadi kita tidak berangan-angan atau apa, jadi kita biar dengan tenang, pasrah kita bersujud untuk menghadap ke Allah yang Maha Agung.
Nah, Ya. baik Bu. Lalu juga ini saya akan tanyakan kepada Bu Sri Endang. Seperti apa ini dukungan organisasi terhadap kepemimpinan perempuan, Bu Sri Endang? Dari organisasi bagus sekali karena seperti saya katakan tadi bahwa eh, sesepuh kami atau pendiri dari Angesti Sampurnaning Kautaman itu sangat menghargai perempuan, keberadaan perempuan. Jadi sesepuh kami itu sangat mendorong perempuan untuk berani tampil dalam lingkungan organisasi. Nah, itu seperti yang sudah saya katakan, ibu saya itu waktu itu sebagai pengganti atau pengurus ketua umum Angesti Sampurnaning Kautaman setelah pendirinya itu meninggal. Nah, setelah ibu saya meninggal, kemudian saya juga menggantikannya. Begitu juga ketika kami lingkungannya di mayoritas di Yogyakarta itu salah satu cabang dari Angesi Sampurnaning Kautaman di Kota Jogja juga kebetulan ketuanya juga perempuan. Jadi di sini Bapak organisasi saking mendukung untuk kepemimpinan perempuan. Begitu juga untuk acara-acara ritual. Jadi tidak hanya bidang organisasi saja, untuk acara-acara ritual di paguyuban itu juga melibatkan perempuan. Perempuan juga ikut misalnya dalam berdoa, memimpin doa pada saat upacara-upacara begitu, atau juga menyiapkan sesaji itu juga terlibat. Jadi di sini tidak ada hambatan dari kultur organisasi dalam menampilkan perempuan sebagai pemimpin gitu. Baik Bu Sri Endang. Ini kami ke studio terlebih dahulu begitu, yang ada di studio ada Ibu Is lalu juga ada Ibu Endah. Bu Endah, kalau pesannya sendiri untuk perempuan penghayat ini bagi generasi muda seperti apa ini Bu Is? Saya, Iya. oke. Pesan bagi teman-teman muda, eh, marilah kita mengembangkan diri. Jadi perlu sekali meningkatkan skill, keterampilan, khususnya literasi ya, karena memang kita sangat memerlukan literasi yang bagus, yang baik untuk menyampaikan siapa sebetulnya penghayat kepercayaan. Kemudian pengembangan diri, skill dan keterampilan itu juga perlu menyesuaikan dan perkembangan zaman, apalagi sekarang digital ya. Jadi teman-teman muda ini memiliki kapasitas yang bagus sebetulnya, potensinya bagus sekali karena memang Gen Z ini kan keren ya. Kalau Iya. menurut saya tuh cepat gitu belajarnya, belajarnya cepat, penangkapannya juga cepat, rasional juga cepat gitu. Jadi potensinya bagus. Jadi saya mendorong teman-teman muda untuk belajar mengembangkan diri, kemudian menambah wawasan kaitannya dengan ajaran-ajarannya. Tentunya dengan nilai-nilai luhurnya, kearifan lokal jangan dilupakan karena memang itu jati diri kita sebagai pewaris nilai-nilai luhur kearifan lokal bangsa Indonesia. Sehingga itu yang menjadi ciri khas penghayat kepercayaan. Kemudian jangan takut apapun karena memang kita sudah betul-betul dilindungi oleh pemerintah dengan payung hukum yang sudah tersedia sebegitu banyak dan mungkin akan nambah lagi gitu ya, semoga saja, dan itu menjadi acuan dan pegangan kita. Jadi teman-teman muda, yuk kita sama-sama untuk melestarikan dan meneruskan ajaran ini supaya tidak ada miskomunikasi atau tidak ada hal-hal yang kemudian menjadi stigma atau terpinggirkan seperti itu. Baik. Karena juga tadi dukungan dari organisasi sendiri sangat mendukung. Betul. Seperti itu ya Bu Is ya. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Bu Enda tapi juga setelah kami ke ruang gatekeeper terlebih dahulu. Nah, saya mau ke Ibu Endah langsung ini. Seperti apa pesannya untuk generasi muda perempuan penghayat? Iya, kalau dari saya itu saya sangat mendorong supaya anak-anak muda itu menjadi jati dirinya sendiri dengan percaya dan yakin dengan ajarannya, terus menjaga ajarannya dengan membuktikan berperilaku yang baik, terus yakin ajarannya ini adalah memang ajaran leluhur dan memang maksudnya menjadi jati dirinya sendiri. Terus para anak-anak muda ini harus berani menyuarakan ajarannya juga karena memang seperti Bu Isa dibilang anak-anak muda ini kan terkadang itu suka kayak malu atau apa gitu. Jadi harapan saya jangan malu, harus berani tampil, berani menyuarakan kalau kita ini adalah penghayat karena memang sudah didukung oleh pemerintah
seperti tadi Bu Is kan udah ada undang-undangnya gitu. Terus ya dengan tetap menjaga kearifan lokal dan budaya kita harus tetap dijaga. Ya, jadi jangan malu, terus harus percaya diri seperti itu, Bu Ana. Baik, Bu Endah. Tapi kalau untuk dari perempuan penghayat sendiri yang di Bu Endah itu ada generasi Z-nya atau bagaimana? Iya, ada. Kebetulan anak saya. Oh, Iya, gitu ya. iya, iya. Mungkin Bu Endah juga pernah menanyakan anak-anaknya kalau ditanya seperti itu menjawabnya seperti apa ini, Bu? Karena kami kan saya diajarkan anak-anak itu loh. Kalau kita adalah Sabto Darmo, mereka juga sudah menjalankan sujud sudah dari dalam kandungan. Ya, jadi ya mereka sudah saya ajarkan itu untuk menjalankan ajaran Sabto Darmo, terus bagaimana berperilaku, terus kita juga berteman kepada siapa saja, tidak boleh memilih atau memilih dia orang apa, agama apa, suku apa gitu. Jadi kita ini sama. Terus ya kamu harus tunjukkan, kamu harus berkepribadian yang baik gitu. Karena harus memberi contoh, beri contoh ya ya dengan hal-hal yang sepele lah, misalnya dari cara berpakaian, cara berbicara dengan orang tua, dengan teman gitu kan. Itu ada ada ya seperti tata krama lah kalau orang Jawa bilang itu. Iya, jadi. Baik, Bu Endah. Iya. Ini saya mau ke Ibu Sri Endang lagi. Bu Sri Endang, apa pesan untuk generasi muda perempuan penghayat, Bu Sri Endang? Perempuan muda penghayat itu sebaiknya jangan ragu, malu atau takut untuk menampilkan diri di masyarakat dengan identitas sebagai penghayat. Karena secara regulasi kita sudah terlindungi dan juga keberlangsungan ajaran penghayat kepercayaan adalah terletak pada regenerasi yang termasuk juga para perempuan penghayat yang muda-muda itu. Jadi di situ juga termasuk pelestari ajaran religi, ajaran lokal, kearifan lokal. Jadi sekali lagi untuk berani tampil di lingkungan dimanapun berada dengan membawa identitas penghayat kepercayaan. Baik, Bu Sri Endang, kalau dari perempuan penghayat Angesti Sampurna Ningkautaman ini ada juga yang generasi Z atau bagaimana, Bu Sri Endang? Ada, tapi ya sekarang sudah lulus ya, maksudnya baru lulus kuliah, ini sudah mulai bekerja. Itu juga setiap kegiatan-kegiatan organisasi atau ritual-ritual juga mengikuti. Oh, berarti rutin mengikutinya seperti itu ya, Bu Sri Endang ya? Berarti juga tidak kehilangan dari generasi penerusnya seperti itu ya? Iya. Baik, boleh. Aku tambahan sedikit. Iya, ya. Kalau di Sabto Darmo juga kebetulan kita selain sanggaran ibu-ibu, itu ada sanggaran khusus remaja. Jadi anak-anak dan remaja. Iya, kalau di Jakarta ini kita biasa minggu ketiga. Itu untuk sanggaran ya khusus remaja. Itu berarti hanya khusus remaja saja? Iya, hari minggu ketiga. Soalnya kalau yang kita warga bisa dibawa Pak atau ibu-ibu, biasanya kan malam. Kalau remaja atau anak-anak kan kayak kalau malam kan nggak mungkin gitu. Jadi sengaja untuk anak-anak itu kita ambil di hari minggu ketiga itu pagi. Iya. Minggu ketiga pagi, khusus anak dan remaja. Baik. Lalu kalau dari Ibu Is seperti apa ini, Bu? Ada juga generasi Z-nya di sana atau bagaimana? Generasinya banyak sebetulnya. Cuman kembali lagi tantangannya. Jadi tantangannya anak muda itu kan dari proses belajar, sibuk kuliah. Kemudian untuk aktivitas organisasi ya di sela-selanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa leluasa untuk melibatkan. Kemudian begitu selesai kuliah, mereka bekerja dan itu minim sekali waktunya. Nah, pinter-pinternya kami untuk mengadakan kegiatan di mana dia tidak bekerja dan tidak kuliah. Jadi pasti kita kalau melakukan kegiatan di hari Minggu supaya mereka juga ikut berkumpul. Mereka juga kami libatkan kalau ada kegiatan kita libatkan sebagai panitia
supaya mereka juga mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Nah, kami juga ada sarasehan di hari Senin Pahing biasanya minggu malam. Itu kita libatkan anak muda untuk mengelola kegiatannya, bagaimana dia menjadi narasumber, bagaimana dia menyiapkan perlengkapan, lokasi kegiatan gitu. Jadi kita sudah mulai melibatkan anak muda. Meskipun memang secara SDM belum banyak, tapi kita terus menggali anak mudanya supaya mereka berani gitu ya mengelola dan berani juga menyampaikan ajarannya dan apa yang ada di pikirannya. Kan perspektifnya pasti juga berbeda, meskipun ajarannya sama, tapi mereka kan sudah mulai globalisasi ya, jadi banyak insight, banyak juga input-input dari berbagai bidang, sehingga cara menyampaikannya kami yang periode lama dan periode baru pasti akan berbeda, dan itu juga kita bisa saling belajar dan saling berbagi pengalaman. Seperti itu. Baik, berarti dari penyampaian juga sudah berbeda begitu ya, hanya saja memang ada perempuan penghayat itu, begitu ya Bu Is ya. Baik, ini Bu Is, Ibu Endah dan Bu Sri Endang, terima kasih ini telah memberikan edukasinya terkait perempuan penghayat. Dan sudah datang ke studio Pro 3 RRI. Jadi memang perempuan penghayat bukan hanya simbol spiritualitas, tetapi juga agen perubahan pembawa nilai luhur ke kehidupan publik.